Masih lah ya? Ah, iya. Miss, oh ya. Gini Miss, ini saya yang waktu itu, bilang kalau saya pernah dipaksa sama orang Dia apa? supaya ngikutin kemauannya. Dipaksa sama orang. Dipaksa sama Aku orang pernah, untuk ikuti kemauannya. Terus? iya. Jadi kenal sama orang, terus dia nyadap WhatsApp saya. Nah terus setelah dia nyadap WhatsApp saya, dia ngancam-ngancam dia mau menyebarkan yang itu loh Miss, yang mau menyebarkan foto ke semua orang itu loh. Nah saya udah sampai ke tahap ngelaporin orang itu, cowok itu, ke pengacara yang nomornya Miss Yuni udah kasih ke saya. Terus? Nah terus setelah itu sekarang kan dia pengacara Miss Yuni bilang kalau memang mau ditangani sama kita, kalau mbaknya berhenti dulu untuk menghubungi orang yang bersangkutan. Betul. Gitu Miss. Tetapi saya mencoba 1 hari tidak menghubungi dia Miss. Ternyata orang itu sampai ngancam ke ranah majikan. Ini pikiran saya berani ngelanjutin ke tahap ngelaporin dia lah, ngasih efek jerah ke dia. Oke. Tapi misalnya konsekuensinya adalah saya kemungkinan foto saya itu akan disebar ke majikan, dan mungkin majikan akan berpikir kalau saya menyebarkan nomor majikan tersebut ke orang yang bersangkutan ini. Nah pertanyaan saya ya Miss, ini kan saya mau lanjut prosesnya sebenarnya. Pertanyaan saya, kalau suatu saat memang benar dia sampai ke ranah majikan dan menyebarkan foto saya, dia bilang kan saya akan dipenjara dan tidak akan dipulangkan lagi ke Indonesia. Dia bilang kayak gitu. Terus? Nah, jadi Miss, kira-kira kalau memang sampai terjadi dia ngirim ke majikan saya, apa betul saya bisa dipenjarakan di Hong Kong? Sedangkan saya sendiri bisa menjelaskan bahwa dia sendiri mencuri kontak itu lewat email yang sudah disadap. Seperti itu. Oke. Apa? Seperti kejadian kemarin, tim saya kemarin ke Garut. Tahu nggak Mbak, sindikat-sindikat itu tinggalnya di kampung banget, melas banget kehidupan mereka. Dan sekarang sampean tertipu. Foto sampean, jujur nih, tidak seharusnya dikirimkan ke saya. Kenapa? Karena HP saya yang megang anak laki-laki saya dan admin saya. Admin saya juga cowok nih. Jadi tolong deleten, itu foto yang tidak seharusnya dikirimkan. Sampean boleh bilang foto sampean nggak pakai baju, tapi jangan fotonya itu dikirimkan ke saya. Tidak mesti Di delete. kirim ancaman. Bukan, itu delete Mbak, karena saya ngelihat barangnya jenengan itu pastinya Thomas juga ngelihat. Karena itu anak saya pegang HP saya. Paham nggak maksud saya? Iya, saya paham. Tapi saya sama sekali tidak pernah mengirim, saya cuma menjelaskan kronologi awalnya. Dan sama pengacara Miss juga saya belum pernah ngirimin saya cuma ngirimin bukti beberapa chat ancaman dia. Bukan, itu foto sampean kirimkan ke saya loh Mbak. Oh bukan, berarti bukan saya Miss. bukan saya. 38. Saya orang yang foto ke Miss. Oh, bukan kamu berarti, satu lagi. Bukan Miss, bukan. Soalnya ini loh, fotonya dikirimkan kayak gini nih, jangan dikirimkan ke saya. Bukan sampean berarti. Ini orangnya beda berarti. Bukan Miss, bukan. Aduh, kaget aku. Ini ada. Ya udah ya gitu. Karena ini ada yang ngirimin ke saya loh. Nggak pakai baju loh. Oh berarti ya kebetulan aku pas baca pas sampean. Jadi aku cuma sekali ngubungin adminnya Miss Yuni, terus yang penting fotonya jangan dikirimkan ke saya ya, soalnya admin saya juga cowok. Terus anak saya juga cowok. Saya juga takut. Tidak. Jadi oke, intinya adalah dia ngancem karena sampean mau dipenjarakan, seperti itu. Iya, karena gini Miss, dia tuh menuntut saya pulang ke Indo terus nikah sama dia, sedangkan saya tidak mau Miss. Gitu. Sedangkan saya tidak mau. Jadi intinya dia ditolak, tapi dia nggak mau menerima penolakan itu.
Pokoknya dia mau ngelihat hidup saya sengsara, saya pulang ke Indonesia dalam keadaan yang tidak layak, atau saya dipenjara di sini. Dia mengancam saya, katanya saya bisa dipenjara karena saya telah menyebarkan privasi majikan saya ke dia. Sedangkan sama sekali sedikit pun saya tidak pernah dengan sengaja memberi nomor apalagi privasi majikan saya ke orang ini. Gitu, Miss. Oke, saya paham. Laki-laki seperti ini hanya mengancam mental, mengenakan mental aja. Saya berani bertaruhan 100%. Dia juga nggak tahu ngomong apa sama majikan. Emang dia bisa apa? Bisa Aku mikir apa? dia nggak bisa bahasa. Terus tak pikir gini, Miss, pikiran aku positifnya ya, pikiran saya positifnya nih, Miss. Sekalipun dia nyebarin foto saya, misalnya ke majikan, paling majikan cuma lihat, ini siapa, ini kamu, terus ada apa gitu, terus kok sampai nomor saya dikasih tahu ke orang. Pikiran saya di interminate, Miss. Iya, udah, itu konsekuensi saya. Iya, nggak apa-apa saya di interminate, saya pulang gitu kan, saya pulang ke keluarga saya. Nah, tapi masalahnya dia bilangnya kalau orang melanggar aturan di negara orang lain dengan menyebarkan privasi majikannya sendiri, pasti dia akan dipenjarakan di negara tersebut. Nah, yang mau saya tanya ke Miss, ini benar nggak, Miss? Saya bisa Siapa yang ngomong? Terus kamu sudah sangat melekatkah jiwamu dengan sindikat? Saya kan sudah bilang, orang itu dengan sengaja menjatuhkan mentalmu. Kan bisa saja dia nyadap, ya udah biarkan. Kan yang penting kamu nggak ngasih. Pertanyaan saya, apakah kamu ngasih nomor majikan kamu ke dia? Tidak, udah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Berarti sekalipun misalnya dia nyebarin foto saya ke majikan dan majikan menuduh saya menyebarkan itu, artinya saya masih bisa membela diri, betul? Iya, yang penting kamu tidak memberikan. Itu urusan mereka. Oke, karena ini emang bener mau saya proses orangnya ke pengacara, Miss. Cuman syaratnya itu jangan berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Betul. Nah, takutnya selama saya tidak berhubungan dengan orang yang bersangkutan, orang ini sampai berani ke ranah majikan saya. Begitu. Coba aja Mbak. Coba aja. Laki-laki berani ngancam karena dia nggak dapat uang. Dia Itu aja. tidak minta uang dari saya, cuma bukan, karena belum. Nikah sama dia. Belum. Ujungnya dari nikah apa sih? Menghancurkan. Kalau dia niatnya baik, dia nggak akan mengancam kamu, Mbak. Kalau dia mencintaimu, dia nggak akan ngancam kamu. Jadi jangan baper, dia ingin menikahimu, dia ingin menyiksamu, dia ingin menyakitimu. Betul. Kalau laki-laki kayak gini kamu nikahin, tutup kehidupanmu, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Ngerti? Jadi aku sering ngeliat live-nya Miss Yuni kan. Awalnya aku takut nih, Miss, buat lepas dari laki-laki ini kan, karena aduh, kalau keluarga aku tahu, kalau ini aku tahu, aku gimana gitu. Terus tapi ternyata setelah aku sering nonton live-nya Miss Yuni, loh kok aku bodoh, ngapain aku takut, toh malu sebentar, toh kalau orang tahu tentang aku pun nggak jadi masalah, kok aku makan bukan dari mereka, toh mereka tahu tentang aib aku di sini tetap kerja, tetap cari makan. Nah, sekalipun misalnya negara ini sudah memulangkan aku secara tidak hormat atau sepahit-pahitnya ya, Miss, aku masih bisa nyari kerja di negara lain. Betul. Disinilah Miss Yuni hadir. Disinilah Miss Yuni hadir untuk menguatkan kalian. Saya tidak akan menghakimi masa lalumu. Saya tidak akan menghakimi kebodohanmu. Karena itu adalah pelajaran yang harus kamu tahu. Kenapa saya setiap hari mengatakan jangan ini, jangan itu. Bener nggak sih? Tapi kalian ingin mencoba. Kalian ingin nyoba nyali. Silahkan. Tapi tetap kalian akan kembali ke saya. Bagaimanapun saya adalah ibumu. Saya ibumu. Saya akan tetap merangkul kamu. Walaupun kamu salah, saya nggak akan membuang kamu. Saya akan tetap merangkul kamu. Saya siapkan tim buat kalian. Sampai tahu nggak Mbak, kenapa saya menyiapkan tim saya dihujat habis-habisan? Masa lalu saya dikulitin. Mereka menghancurkan saya, tapi saya nggak takut. Kenapa? Tujuan saya adalah agar kalian tahu, saya ingatkan kalian. Ngerti nggak? Jadi, banyak orang yang mengulitin saya, menghancurkan saya, menghina saya. Karena saya menyiapkan tim buat kalian. Tapi saya tidak gentar. Kalau kamu mau mengulitin saya, duduk sama saya kasih tahu aib saya. Bukan itu yang saya izinkan keluar. Saya macak tomboy, saya lesbian, itu saya izinkan keluar. Masih banyak lagi rahasia dalam hidup saya yang ingin mereka tahu. Datang ke saya kasih tahu. Jadi saya tidak takut, tapi itu dulu, itu masa lalu saya. Begitu juga dengan kamu. Kenapa sih saya ngelarang kalian buka baju? Ya ini. Kalau laki-laki itu mencintaimu, dia nggak akan ngancam kamu, sayang.
dia akan nikahin kamu dengan baik. Dia nggak akan nyakitin kamu. Apalagi sudah ranahnya mengancam agar kamu dipenjarakan. Itu nggak lucu, itu udah nggak level itu. Laki-laki seperti itu udah nggak level. Mau membahagiakan kamu, enggak, jangan GR, jangan pede. Dia ingin menghancurkan kamu. Nah, karena sering nonton videonya, live-nya Miss Uni kan, saya tuh semakin realistis. Mana ada sih orang yang mau hubungan secara online, apalagi mengejar istri orang. Nah, saya kan posisinya tuh cuma milih suami saya nggak mau berhubungan sama dia, Miss. Dari awal dia nyadap email saya, menekan saya, aku punya loh semua chattingan kamu sama suami kamu tuh saya punya, kata gitu. Terus saya download tuh semua media yang kamu kirim ke suami kamu tuh saya punya, dia bilang kayak gitu. Terus dari situ dia ngancam saya, iya mungkin mungkin awalnya dia bilangnya cinta sama saya, pengen ngerebut saya dari suami saya, tapi saya nggak percaya Miss. Enggak lah, enggak logika. Saya tetap milih Enggak logika. Bener, enggak logika. Saya tetap milih suami saya, mau apapun yang terjadi saya tetap milih suami saya, karena saya nggak tahu kamu mau sampai kapanpun. Mungkin sekarang kamu bilang kamu cinta, tapi next time kalau duitnya udah ibaratnya tujuan dia misalnya uang, aku nggak butuh uang kamu, aku gini. Sekarang mah pikir logika aja, nggak ada orang kaya ngaku, nggak ada orang kaya ngaku, nggak ada. Terus nggak ada juga levelnya kayak kita, apalagi online, cuma via online. Terus